Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar Ibu Marini hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Nacep? Alhamdulillah sehat juga ya. Kita tetap semangat ya dalam melaksanakan kegiatan kita sebagai ASN. Nah, di sini Ibu saya ingin bertanya sebelum melakukan coaching ya. Untuk mendahului, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu? Boleh Pak? Apakah Ibu pertama ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian antara coach dan coaching? Iya Pak. Hari ini Bu Marini ya akan melakukan coaching. Saat coaching saya akan mengamati dan menilai saat proses coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Bagaimana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, bagaimana coach tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Untuk pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, dalam proses coaching ini kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendalam, dan kemudian mengenai pertanyaan atau mendengarkan secara aktif. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana bagian yang lebih spesifik yang ingin lebih Ibu yang inginkan diobservasi? Ya, jadi yang lebih spesifik itu saat memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya bisa menggali potensi koci untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu Pak. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian bagaimana yang tujuan Ibu inginkan dan kembangkan dari proses coaching ini? Yang ingin saya tujuannya adalah di akhir coach dapat menyelesaikan masalahnya setelah ada perbincangan coaching ini dengan potensi dirinya dan kemampuan dirinya. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Nanti kali Ya, baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Putri. Ya, waalaikumsalam Ibu Marini. Selamat sore juga Ibu Marini. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu. Bu Putri bagaimana kabarnya? Ya, saya lagi kurang sehat Ibu. Ini sedikit bindeng, kemarin flu sakit. Ya, tapi udah syukur dah hari ini saya udah bisa kembali melakukan aktivitas dengan baik. Ibu, ini saya datang ada maksud ke sini dan juga tujuan Bu. Oh iya, apa nih kira-kira kemarin sudah ingin berbicara dengan saya ya kalau tidak salah. Memang tujuannya Bu Putri ingin bertemu saya pada hari ini ada apa? Ya, apakah Ibu ada waktu sebentar? Boleh kan saya meminta waktunya? Oh tentu saja Bu Putri dengan senang hati. Oke, iya gini Bu, jadi saya punya permasalahan tentang seorang anak murid nih kemarin yang melempar sebuah gangsing besi ke arah temennya pada saat jam pelajaran berlangsung. Anak-anak yang lain itu dia mendengarkan saya, tapi tiba-tiba salah satu anak ini dengan enaknya melemparkan gangsing ke muka temennya sehingga melukai temennya ya. Jadi temannya tersebut yang dikena tersebut ya teriak terus mengaduk pada saya. Nah terus saya anak yang melempar ini memang tergolong anak yang aktif, anak yang bandel gitu ya. Walaupun saya pokoknya suka cari perhatian deh dia gitu, nggak bisa diem di kelas. Nah jadi saya bingung nih Bu, bagaimana caranya atau metode apa kira-kira yang Ibu gunakan supaya anak saya ini bisa bersikap diam dan tenang di kelas, dengerin pelajaran saya gitu Bu. Baik Ibu Putri, jadi dari cerita yang Ibu Putri sampaikan saya tangkap
anak ini tidak mengikuti pembelajaran dengan baik karena terlalu mencari kesenangan ya di kelas ya Bu Putri, sehingga sering Betul. jahil kepada temannya dan pernah juga melukai temannya. Sebelum saya mempelajari lebih mendalam permasalahan Bu Putri, saya ingin tahu dulu nih apa yang Ibu Putri harapkan dari pertemuan kita pada hari ini. Nanti di akhirnya Ibu berharap apa dari pembicaraan kita? Saya sih berharap saya bisa menerapkan ya anak-anak diam di kelas, tidak ribut gitu ya. Pokoknya mendengarkan apa yang saya ajarkan gitu. Jadi saya bisa selalu menerapkan gitu ya untuk mengingatkan anak dalam memberikan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Namun komitmen ini masih ada saja sih Bu yang dilanggar gitu ya. Memang sih Bu, waktu sebelum saya melakukan kesepakatan kelas, ada beberapa anak sih yang masih melanggar, tapi seiring dengan berjalannya waktu hanya satu saja yang tinggal yang masih melanggar kesepakatan kelas ini. Jadi saya berharap sih ke depannya kondusif, berjalan dengan lancar dan baik pembelajaran saya. Itu sih Bu harapannya. Baik. Jadi saya tangkap bahwa Bu Putri ingin semua anak mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama ya Bu, agar Iya. lebih tertib dalam pembelajaran. Nah, dalam rencana Bu Putri ada nggak agar semua anak bisa mengikuti kesepakatan kelasnya dan termasuk anak yang tadi sering jahil temannya itu juga mengikuti kesepakatan kelas. Ada nggak rencana Bu Putri untuk menerapkan sesuatu? Ya, saya sih akan lebih membuat metode pembelajaran yang aktif ya, terutama untuk anak ini yang aktif gitu ya. Jadi mungkin dengan memberikan metode pembelajaran seperti permainan, Bu. Nah, jadi membuat anak tidak bosan, tidak melakukan ya hal yang mericuhkan temannya. Terus juga ya apa saja lah pokoknya yang menyenangkan, yang membuat anak ini semangat belajarnya gitu. Jadi teknik atau metode-metode yang baik deh di kelas gitu untuk anak bisa semangat dan ingin tahu belajar lebih dalam lagi. Baik, jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid ya Bu. Iya Jadi agar betul. anak tersebut mencari kesenangannya secara positif bukan secara negatif. Ya, Betul bagus sekali Bu Bu. Putri. Kemudian ada nggak strategi agar anak-anak tersebut bisa mengikuti dengan baik metode pembelajaran yang Bu Putri buat? Ada Bu. Ya, kalau untuk anak ini kalau yang satu ini saya kemarin melakukan pendekatan dengan melakukan restitusi Bu. Kalau yang satu ini itu secara pribadi. Terus kalau untuk teknik yang lain saya menerapkan teknik mindfulness biar anak-anak tenang, merasa menghargai dirinya sendiri gitu ya. Terus juga bisa melakukan segala hal yang bermanfaat di kelas. Jadi tidak membuat kericuhan lagi di dalam kelas, pokoknya nyaman deh di kelas gitu. Jadi dengan teknik mindfulness dan juga melakukan restitusi kepada anak ini salah satunya, ya itu yang mungkin salah satu strategi yang bisa saya lakukan kepada anak tersebut. Baik, jadi ketika anak mengalami masalah, Ibu akan menggunakan segitiga restitusi, dan untuk anak-anak agar berkehadiran penuh, Ibu akan menggunakan teknik mindfulness seperti stop atau ice breaking dan lain sebagainya ya Bu ya. Ya Nah, betul Bu. kemudian ada kira-kira ini kapan akan Ibu terapkan? Butuh waktu berapa lama untuk Ibu menerapkannya? Seiring berjalannya waktu sih Bu, kira-kira ya bisalah 2 bulan atau 3 bulan ke depan gitu ya. Ya baik. Nah,
dalam bayangan Ibu, dalam Ibu melaksanakan metode ini, mungkin nggak ada gangguan-gangguan yang akan terjadi dalam pelaksanaannya, dan bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut dalam melaksanakan metode yang Ibu inginkan, kira-kira? Gangguannya ya itu Bu, paling anak kan kadang suka lupa gitu ya, jadi saya harus banyak terus mengingatkan kesepakatan kelasnya, tidak bosen gitu ya, mengingatkan mereka selalu, terus juga mengingatkan kepada orang tuanya untuk selalu mendidik, mengajarkan anaknya, memberikan nasihat lah kepada anaknya supaya dia dapat melakukan yang bermanfaat di sekolah, mendapatkan ilmu, bukan untuk bermain saja atau berinteraksi sama temennya aja, tapi juga dia pulang boleh mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat dirinya, itu sih. Baik. Terus jadi agar anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh agar ilmunya bermanfaat untuk dirinya baik sekarang maupun masa depan ya Bu. Kemudian bagaimana nih komitmen Bu Putri dalam melaksanakan metode yang akan Ibu laksanakan? Apa komitmen yang akan Ibu buat? Komitmennya ya terus saya meningkatkan metode-metode yang menarik Bu di dalam pembelajaran yang saya lakukan bersama anak-anak agar anak-anak tidak bosen gitu ya. Ketemu saya, males cuman itu aja yang diajarin gitu, tapi ada dengan cara yang menarik gitu, permainan atau tanya jawab, sharing gitu. Jadi berbagai metode akan Ibu lakukan agar anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran ya Bu, itu komitmennya. Kira-kira Ibu butuh bantuan nggak dari rekan atau kepala sekolah atau dari yang lainnya? Kalau untuk teman tidak, tapi mungkin saya butuh bantuannya kepada anak-anak di kelas. Jadi kalau untuk misalnya sikap, anak-anak bisa membantu temennya mengingatkan apa yang dilakukan oleh temennya itu salah, jangan diperbuat lagi gitu. Jadi bisa mengingatkan temennya yang lain. Itu aja sih, bantuan dari temennya sesama teman di kelas. Baik, jadi Ibu akan membutuhkan kerjasama dengan anak-anak agar saling mengingatkan tentang komitmen yang sudah dibuat ataupun kesepakatan kelas ya Bu ya. Iya betul. Baik, menarik sekali Ibu. Semangat Bu Putri. Saya sangat mendukung kerja keras Ibu dalam memperbaiki pembelajaran agar anak lebih senang dalam belajar. Ya, terima kasih Bu Marini untuk kesempatan waktu yang Ibu berikan kepada saya pada hari ini. Dan saya juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya miliki bersama murid-murid saya di kelas. Nah, saya berharap ini dapat terus saya tingkatkan dan saya juga bisa menggunakan metode-metode yang menarik untuk bisa membuat anak lebih semangat dalam belajar. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Marini. Dengan senang hati Ibu. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Ya, sudah cukup Ibu, sampai situ saja. Baik, sekian mungkin saya akhiri. Terima kasih atas pengalamannya dan Ibu Putri luar biasa. Saya sangat mendukung dan semoga lancar dalam melaksanakan komitmennya. Sekian dari saya. Selamat sore Ibu Putri. Selamat sore Ibu Marini. Baik Bu, kita lanjutkan untuk tanya selanjutnya ya. Saya ingin memberikan umpan balik dari coaching yang telah dilaksanakan Ibu dengan Bu Putri ya. Menurut Ibu, apakah kompetensi yang sudah dikembangkan sudah tercapai? Ya, menurut saya setelah saya melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan alur tirta, yaitu berupa tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Selain itu, saya juga sudah berkehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang cukup berbobot. Baik Bu, Ibu sudah memberikan umpan balik ya dari hasil pengamatan yang saya lihat dari percakapan Ibu dengan coach. Adapun di sini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk berikutnya?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk berikutnya yaitu saya akan mempelajari lagi lebih mendalam mengenai alur tirta agar saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Kemudian juga saya akan mempelajari tentang pertanyaan yang berbobot dan mendalam agar lebih mengena dan bisa menggali potensi diri coach lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu terus kembangkan sesuai dengan harapan Ibu, dan Ibu lebih banyak lagi latihan-latihan teknik coaching yang lebih dikembangkan untuk bisa terus. Nah, oh iya Bu, saya akan lebih meningkatkan. Nah, kira-kira ada apa lagi yang Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini? Ya, baik, dalam pertemuan kali ini sangat luar biasa sekali. Saya juga belajar menjadi coach itu dari alur tirta dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya juga mendapatkan pengalaman yang berharga. Baik Bu, terima kasih ya atas jawabannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nacep. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu Putri, apa kabarnya? Selamat sore Bu Marini. Ya, kabar saya baik Bu Marini. Bu Marini bagaimana kabarnya, sehat? Ya, kabar saya juga alhamdulillah sehat Ibu Putri. Baik Ibu Putri, di sini saya sebelum Ibu Putri melakukan proses coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Nah, rubrik yang akan didiskusikan yaitu mengenai apakah Bu Putri sudah menggunakan alur tirta dalam melakukan coaching, kemudian apakah Bu Putri sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching, serta apakah Bu Putri sudah melakukan prinsip coaching yang dilakukan yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, Ya. itulah tadi yang rubriknya. Kemudian ada beberapa pertanyaan untuk dalam Ibu melakukan coaching, sebelum melakukan coaching, yaitu prasupervisi. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Putri kembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching presence, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dalam proses percakapan coaching. Ya, baik. Dari kompetensi yang tadi, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, saya ingin mendengarkan aktif. Di sini maksudnya saya lebih banyak kan mendengar daripada berbicara, dan juga lebih banyak memberikan pertanyaan secara terbuka pada saat memberikan pertanyaan dalam percakapan coaching. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan Bu Putri dari pengembangan yang diinginkan? Ya, saya berharap coaching ini dapat menemukan solusi dan langkah-langkahnya dalam menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ia miliki. Ya, baik Ibu Putri, mungkin itu saja pertanyaan dari saya dalam praobservasi ini. Selamat menjalankan coaching, semoga Ibu menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nacep, apa kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore Bu Putri. Ya, sehat Pak Nacep? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Luar biasa, oke. Ya, Pak Nacep, kayaknya di sini Pak Nacep ada yang pengen diomong nih kayaknya datang ke saya. Mau ada apa ya Pak Nacep? Saya dengar-dengar nih. Ya Bu, saya ada yang ingin saya ceritakan ya tentang masalah yang saya ada.
Mm-mm. Ada Ini apa Bu, Pak? Tujuan dan maksud ini Bapak saya kemarin? Mm-mm. jadi saya tujuan sesinya adalah ingin bercerita atau ada permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran di kelas Bu. Ya, ya. Apa itu Pak? Apa permasalahan yang Bapak punya tuh apa di dalam kelas? Oke. Jadi gini Bu, masalahnya saya di kelas dalam kegiatan pembelajaran saya memiliki dua siswa yang dikategorikan anak itu dalam belajarnya kurang semangat. Yang kedua, Mm-mm. kalau ini sering bercanda di kelas dan terkadang dua anak tersebut juga sering main bola di kelas, berkata kasar dan suka jahil sama teman-temannya, dan juga anak tersebut kalau diberi tugas selalu lambat dan lama untuk mengerjakannya. Padahal di dalam kelas tersebut saya selalu menegur dan menasihati anak-anak tersebut, tapi anak-anak tersebut yang dua orang itu malah setelah ditegur tidak ada perubahan, malah seperti itulah lagi. Oke, jadi setelah saya mendengar cerita dari yang Bapak ungkapkan, ternyata Bapak punya permasalahan dari dua orang anak yang bermasalah ya Pak, dari sikap kesopanan anak tersebut ya Pak, betul kan? Iya, anak tersebut. Ya. Ya, nah jadi kira-kira apa yang Bapak mau di sini? Baiklah, permasalahannya dari sini apa yang akan Bapak menjadi hambatan dan dalam Bapak meraih tujuan Bapak ini yang kemungkinan dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan. Apa saja hambatannya Pak? Bapak bisa mendengarkan kan suara saya? Bisa Bu. Ya, Ya, jadi hambatannya, apa saja? hambatannya adalah di sini saya dengan mungkin bercerita bisa menjadi bahan pembelajaran saya ya untuk pada anak-anak tersebut. Gitu. Ya, kira-kira kemungkinan kalau untuk ideal itu kan mencapai angka 10 ya Pak. Kira-kira dari 1 sampai 10 saat ini sebelum Bapak melakukan tindakan-tindakan untuk perubahan di tingkat berapa? Kira-kira menurut Bapak situasi tersebut? Nah, kira-kira paling kita akan 4 gitu untuk perilaku yang anak tersebut gitu Pak. ya. Oke. Ya, kalau kira-kira kalau nanti Bapak sudah membuat satu tindakan untuk melakukan perubahan terhadap anak yang melakukan tindakan yang tidak baik, ini tersebut kira-kira berapa yang bisa Bapak capai untuk angka ideal? Kemungkinan Bapak bisa mencapai angka berapa setelah melakukan tindakan-tindakan? Ya, kan tadi kan menurut Bapak 4 sebelum melakukan perubahan. Nah, kalau sesudah nanti Bapak melakukan perubahan, kira-kira di angka berapa Bapak bisa mencapai perubahan tersebut? Angka idealnya. Mungkin angka ideal itu secara bertahap mungkin bisa 6 atau 7. Ya, baik. Baiklah Pak. Selanjutnya setelah itu apa strategi yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang Bapak miliki? Strategi apa yang Bapak lakukan? Kesalahan atau strategi yang saya lakukan adalah yang pertama saya memanggil mereka yang ngobrol secara ke orang tersebut secara bergantian, dan juga saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut ya, dan juga saya selalu mengingatkan kepada anak tersebut untuk mengingat kembali dan membaca kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal. Oke, sudah baik yang Bapak lakukan dengan cara kesepakatan kelas. Lalu
ada hal lain strategi yang bisa Bapak terapkan untuk lebih baik lagi? Apakah ada Pak yang Bapak lakukan lagi strategi-strategi atau teknik-teknik lain yang bisa? Strategi lain yang bisa saya terapkan, yang pertama, anak itu mungkin dipanggil juga di depan kelas, kemudian dia diberikan sanksi yang mendidik berupa meminta maaf ya kepada teman-teman di depan kelas. Ya, betul. Itu juga salah satu teknik untuk supaya anak punya kesadaran diri ya Pak atas apa yang menjadi kesalahan anak tersebut. Nah, terus apa komitmen Bapak dalam tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, apalagi tindak lanjutnya Bapak? Tindak lanjutnya terhadap anak tersebut yang pasti tersebut. Saya memanggil orang tua anak tersebut untuk membicarakan perbuatan ataupun kelakuan dia di kelas. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah ada masalah yang Oke, iya. Berarti Bapak berkolaborasi dan bekerja sama baik kepada kepala sekolah dan juga kepada itunya ya, orang tua murid ya. Oke, terus adakah yang lain yang bisa membantu Bapak untuk melakukan tindakan ini lebih baik lagi? Mungkin saya sharing ataupun berbagi praktek dengan teman akan sejawat di kelas untuk kelas 6, berkolaborasi juga meminta cara ataupun trik untuk mengatasi masalah tersebut. Intinya kolaborasi dengan sama guru. Ya, baik Pak. Itu semua sudah Bapak lakukan baik semuanya. Oke, baiklah Pak Nacep, ada lagi yang Bapak ingin tambahkan dari permasalahan yang Bapak miliki pada hari ini dan bagaimana Pak solusinya udah terselesaikan permasalahannya? Baik Bu, terima kasih untuk ini sudah cukup atas pertanyaan dari Ibu dan jawabannya dan sudah ada solusinya. Terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama Pak Nacep. Saya akhiri ya Pak Nacep untuk pertemuan kita hari ini. Semoga solusi yang saya berikan kepada Pak Nacep itu dapat bermanfaat dan kompetensi-kompetensi diri yang Bapak miliki dapat Bapak terus kembangkan bersama dengan anak dan Bapak selalu bisa berpihak kepada murid di dalam setiap pembelajaran yang Bapak terapkan di sekolah. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Nacep. Waalaikumsalam Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Putri, bagaimana perasaannya selama menjalani coaching tadi sebagai coach? Perasaan saya deg-degan Bu, ada rasa gimana ya, takut salah gitu untuk menanyakan kepada Pak Nacep gitu. Dan juga saya senang sih bisa melatih diri saya, kemampuan diri saya bisa dikembangkan dalam coaching ini. Bu. Baik. Dari coaching yang tadi sudah Ibu Putri lakukan, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai? Menurut saya sudah melakukan hal yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Nacep. Ya, baik. Kalau begitu izinkan saya memberikan umpan balik dari praktik coaching yang tadi Ibu lakukan ya. Berdasarkan observasi saya, Bu Putri sudah menjalankan alur Tirta dengan baik, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah
berkehadiran penuh sehingga Bu Putri dapat menggali potensi Koci dengan baik dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk Ibu Putri, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, saya akan berusaha terus berlatih Bu, secara terus-menerus, secara semangat atau intensif, terus mengembangkan teknik coaching ini dengan mendengarkan penuh dari setiap permasalahan yang coaching miliki. Baik, kemudian dari pelaksanaan coaching tadi, semoga kompetensi Bu Putri dapat terus dikembangkan dan Bu Putri bisa terus berlatih dan semakin lebih baik lagi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah Ibu, cukup saya rasa sampai di situ saja. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih Ibu Putri, selamat sore. Ya, terima kasih juga Bu Marini, selamat sore. Selamat Assalamualaikum, selamat sore Bapak Nacep. Apa kabarnya Bapak Nacep, sehat? Selamat sore, kabar saya baik. Ya, oke Bapak Nacep. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching bersama dengan Koci, bolehkah saya mendahului untuk pertama-tama kita akan mengetahui rubrik penilaian dulu ya Pak, antara Bapak dengan Koci. Nah, hari ini Bapak Nacep akan melakukan proses coaching. Nah, saat coaching, saya akan mengamati dan menilai proses coaching Bapak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, bagaimana juga Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya dan juga bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan saya juga ingin mengingatkan selalu yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Nacep, nah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini, Pak? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching ini adalah yang pertama, coaching parents, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching tersebut. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bapak adalah kompetensi mana yang akan lebih secara spesifik yang ingin Bapak observasi, itu yang ingin Bapak kembangkan dan Bapak observasi. Kompetensi yang saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif, maksudnya saya lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dan lebih banyak memberikan pertanyaan terbuka pada saat memberikan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching ini. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, indikator ketercapaian bagaimana yang tujuan Bapak ingin kembangkan dari prinsip coaching ini, yang mana Pak? Indikator ketercapaiannya adalah saya berharap coach saya ini dapat menemukan solusi dan langkah-langkah dari setiap permasalahannya. Oke, baiklah. Demikian ya Pak. Untuk praobservasi kita pada hari ini, kita akan lanjutkan kembali pada percakapan teknik coaching yang akan Bapak lakukan kepada Koci. Silakan Bapak melakukan proses coachingnya kepada Koci. Ya, dipersilakan Pak Nacep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nacep, apa kabarnya? Waalaikumsalam, kabar saya alhamdulillah baik Bu. Ya, baik Pak Nacep. Saya di sini ingin menceritakan permasalahan saya dalam pembelajaran. Apakah Pak Nacep memiliki waktu luang dan bersedia? Insya Allah saya bersedia dan memiliki waktu luang Bu. Baik Pak Nacep, jadi gini, saya kan mengajar di tingkat SMP dan mengajar bahasa Indonesia. Tetapi terdapat anak saya yang belum lancar membaca dan menulis.
dan itu sangat menghambat perkembangannya. Setelah saya telusuri, ternyata anak tersebut memiliki disleksia. Saya ingin sekali mengatasi masalah anak tersebut agar anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya, Pak. Iya Bu, baik. Itu permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah ya Bu. Betul, Pak. Begini Bu, untuk masalah tersebut ya, mungkin Ibu pernah melakukan trik ataupun cara yang digunakan agar anak tersebut bisa mengikuti seperti anak yang lain. Sebenarnya saya sudah memberikan pembelajaran tambahan di luar jam belajar untuk anak tersebut belajar membaca dan menulis, Pak. Tetapi memang perkembangannya sudah ada, tetapi belum sama seperti teman-teman yang lainnya, Pak. Oke Bu. Untuk itu, selain itu ada cara lain tidak yang Ibu lakukan selain mengajari baca? Mungkin Ibu koordinasi dengan orang tua siswa tersebut. Betul, Pak. Saya sudah koordinasi dengan orang tua siswa tersebut. Ternyata memang orang tuanya pun ibunya ya, Pak, tidak bisa membaca. Dan ini adalah keturunan. Tetapi sebenarnya setelah saya cari-cari tahu bahwa disleksia ini bisa disembuhkan secara berproses, dan ternyata memerlukan penanganan medis juga, dan anak ini tidak mendapat penanganan secara medis. Oh begitu Bu. Mungkin kalau dengan orang tua sudah berkoordinasi, bagaimana kalau Ibu berkoordinasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat? Iya Pak, memang saya berkoordinasi juga dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Saya memberitahukan permasalahan yang ada dan kondisi anak tersebut kepada kepala sekolah, dan juga saya juga berkolaborasi dengan rekan saya sesama pengajar bahasa Indonesia untuk mungkin jika saya berhalangan dalam mengajarinya bisa digantikan dengan rekan saya yang lain. Dari diskusi tersebut bahwa kami berharap anak ini dapat penanganan secara medis juga selain penanganan secara di sekolah ya Pak. Jadi masih ada perbicaraan dengan orang tua untuk menangani anak ini secara medis. Mungkin karena keterbatasan ekonomi, jadi orang tua anak tersebut tidak menanganinya secara medis Pak, tetapi kita mencari solusinya dengan menggunakan mungkin BPJS dan puskesmas terdekat. Itu cara-cara yang sudah Ibu terapkan itu sudah bagus, ataupun mungkin sudah menunjang agar anak tersebut lambat laun bisa mengikuti dengan teman yang lainnya ya. Mungkin itu prosesnya butuh waktu lama Bu ya. Mungkin di sini juga dari sekolah itu juga memberikan mungkin bantuan ya untuk anak tersebut gitu Bu. Iya, tentu saja bantuannya tadi berupa pengajaran ya dari saya, itu juga bentuk bantuan dan dukungan dari sekolah. Tentu saja saya juga izin dulu kepada kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran tambahan. Untuk bantuan-bantuan lainnya mungkin saya nantinya akan berdiskusi dengan pihak sekolah dan juga orang tua untuk membuat atau mengusahakan rujukan anak ini agar dapat mendapatkan penanganan medis dari vaskes pertamanya dulu. Nanti jika dirujuk ke rumah sakit yang lebih kompeten juga dari vaskes pertamanya Pak, agar permasalahan anak ini mungkin nanti bisa teratasi. Baik Bu, untuk selanjutnya strategi apa yang mungkin Ibu lakukan untuk anak tersebut ada perubahan dalam segi membaca? Yang pertama, saya terus memberikan pembelajaran tambahan terhadap anak ini. Yang kedua, saya memberikan edukasi kepada teman-temannya agar bisa membantu juga anak ini, bukan malah dijauhkan tetapi justru dibantu. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru, rekan sejawat.
Setelah itu saya juga berkoordinasi dengan orang tua untuk penanganan dari masalah anak ini. Baik Bu, untuk selanjutnya bagaimana solusinya jika di kelas itu ada sebagian anak yang istilahnya usil dengan anak yang tadi yang bermasalah itu? Tentu saja saya menyelesaikannya dengan pendekatan, bisa dengan pendekatan terhadap anak, edukasi terhadap teman-temannya juga, bisa juga menggunakan menggunakan segitiga restitusi agar tidak ada permasalahan pertemanan antara anak ini dan teman-temannya, sehingga tercipta lingkungan yang positif di kelasnya. Selain itu juga saya akan selalu mengingatkan keyakinan kelas serta pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak ini tidak merasa minder atau sendiri. Oke. Baik Bu, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Baik, alhamdulillah dari percakapan dengan Pak Nacep ini, saya menjadi terbuka pikiran saya apa saja yang harus saya lakukan dan potensi apa saja yang bisa saya berikan kepada anak ini untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, saya juga bisa berpikir dengan siapa saja saya bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini, Pak. Baik Bu, terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih Pak Nacep. Selamat malam. Selamat sore Bapak Nacep. Selamat sore Bu Putri. Soalnya Ya, orang lagi kayak gini Bapak malah Nacep, kok panjang gimana banget perasaannya gitu, tadi gitu. sudah mengcoach Tadi gitu. temennya ya, udah mengobservasi, memberikan Rapi-rapi, baru selesai pertanyaan-pertanyaan. Gimana Bapak perasaannya? Pertama sih masih deg-degan, tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu sudah mulai plong dan mendapat pengalaman baru tentang coaching ini. Oke, bagus Pak. Tadi saya juga ngelihat Bapak sudah baik ya, sudah lancar. Ya, oke Pak. Menurut Bapak, apakah potensi yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, kalau potensi yang sudah saya kembangkan, saya sudah mengikuti alur Tirta Bu. Oke, baik. Pak, izinkan saya ya Pak untuk memberikan umpan balik dari hasil pengamatan yang saya lihat dari percakapan Bapak dengan Koci. Ya, Baik, Bu. berdasarkan observasi saya, menurut saya tadi percakapan coaching Bapak yang Bapak laksanakan sudah berjalan dengan baik, sudah lancar, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan kepada Koci pada sesi coaching tersebut, mengarahkan Koci pada permasalahannya, menerapkan komitmen, menanyakan aksi terhadap solusi permasalahannya. Bapak juga sudah memancing Koci untuk berkomitmen, dan saya melihat betapa Bapak fokus mendengarkan, aktif dengan kehadiran penuh, dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, Bapak juga sudah baik dalam mengajukan pertanyaan. Nah, menurut saya semuanya sudah Bapak lakukan itu bagus ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk berikutnya, Pak? Kompetensi yang saya kembangkan untuk coaching berikutnya adalah saya akan berlatih dan terus berlatih secara intensif. Terus saya mengembangkan untuk teknik coaching, yaitu mendengarkan penuh dari setiap permasalahan yang coaching miliki. Oke, baiklah. Semoga kompetensi tersebut dapat Bapak terus kembangkan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Dan Bapak juga bisa lagi memperbanyak latihan-latihan teknik coaching yang ingin Bapak kembangkan. Dan terus Bapak kembangkan dari hari demi hari ya. Dari hari ke hari maksudnya. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin saya di sini akan lebih terus berlatih untuk meningkatkan teknik coaching itu, Bu. Ya,
Baik, kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan di kesempatan kita hari Tidak, ini? Bu, cukup. Terima kasih atas umpan baliknya. Semoga dalam observasi ini, pasca observasi, kita bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berpusat pada murid. Selamat melakukan perkembangan diri ya Pak, pengembangan diri, kompetensi diri. Oke, terima kasih Pak Nace.